Perkenalkan, saya Arlita Yunisar. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peserta didik. Yang pertama ada pengertian peserta didik. Peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan. Lalu selanjutnya ada peran peserta didik merupakan keterlibatan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran yang disampaikan oleh tenaga pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu berikutnya ada karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik merupakan kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai tujuannya. Karakteristik ada 12. Yang pertama ada etnik. Etnik adalah dalam sekolah dan kelas tertentu terdapat multi etnik atau suku bangsa. Seperti dalam satu kelas terdiri dari peserta didik etnik Jawa, Minang, dan Bali maupun etnik lainnya. Lalu yang kedua ada minat, yaitu sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang dipilihnya. Lalu yang ketiga ada kultural, yaitu budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Lalu yang keempat ada perkembangan kognitif, yaitu mempengaruhi pemilihan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Lalu selanjutnya ada status sosial. Peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Lalu selanjutnya ada kemampuan awal, keadaan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru. Lalu selanjutnya ada gaya belajar, dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu visual, auditif, dan kinestetik. Lalu selanjutnya ada perkembangan sosial, yaitu kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya, bagaimana anak tersebut memahami keadaan lingkungan, dan pengaruhnya terhadap diri sendiri atau orang lain. Lalu selanjutnya ada motivasi, yaitu merupakan suatu kondisi yang menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Selanjutnya ada perkembangan moral dan spiritual. Moralitas dalam diri peserta didik dapat ditingkatkan yang paling rendah menuju tingkatan paling tinggi seiring dengan kedewasaannya. Lalu selanjutnya ada perkembangan emosi, yaitu suasana emosi menyenangkan atau tidak, membawa pengaruh pada cara kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh pula pada proses dan hasil belajar. Lalu yang terakhir adalah perkembangan motorik. Menurut Prolog, perkembangan motorik adalah perkembangan gerakan jasmania melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan urat yang terkoordinasi. Selanjutnya ada perkembangan peserta didik. Menurut Harlock, perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Berikut ada 3 teori. Yang pertama ada teori umum. Teori umum ada empirisme, yaitu berorientasi pada lingkungannya. Yang kedua ada nativisme, berorientasi biologis secara klasik. Lalu yang ketiga ada naturalisme, menyebut bahwa penentu perkembangan adalah alam. Lalu yang terakhir ada konvergensi, yaitu gabungan dari naturalisme dan konvergensi. Lalu selanjutnya ada teori fisik, yaitu mencakup berat badan, tinggi badan, termasuk perkembangan motorik. Dalam pendidikan, pengembangan fisik anak mencakup pengembangan kekuatan, ketahanan, kecepatan, kecekatan, dan keseimbangan. Lalu teori yang terakhir yaitu teori biologis, yaitu Aristoteles dan Kretschmer dalam melihat perkembangan peserta didik lebih pada tahap-tahap perkembangan fisik, tetapi Sigmund Freud lebih melihat pengaruh perkembangan fisik terhadap tahap perubahan perilaku libido seksual atau psikoseksual. Selanjutnya ada teori intelektual, yaitu perkembangan intelektual peserta didik melalui tahap-tahap. Setiap tahap perkembangan dilengkapi dengan ciri-ciri tertentu dalam
konstruksi ilmu pengetahuan. Lalu selanjutnya ada teori sosial, yaitu teori yang dengan menekankan pada aspek perkembangan sosial. Lalu ada teori mental, yaitu siswa perlu belajar dan bekerja secara berkelompok sehingga siswa dapat berinteraksi dengan lainnya disertai adanya bantuan guru terhadap para siswa tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Berikut penjelasan saya mengenai peserta didik. Sekian, terima kasih.